Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam acara Renungan Harian. Saya ingin mengajak para Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengambil bagian pada acara ini. Mengajak saudara-saudara untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu, rahmat dan kesetiaan-Mu bagi kami yang tidak berkesudahan. Pada hari ini adalah suatu kesempatan yang indah kembali Engkau beri kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau perbolehkan kami untuk mendengar, mengerti dan memahaminya, sehingga bisa kami lakukan firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Bantu kami untuk memahaminya ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir untuk memimpin hidup kami, dan biarlah segala urusan-urusan kami pada hari ini dan segala kegiatan kami, Engkau turut campur tangan. Terimalah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis pada 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan dalam bahasa Batak. Dang dipagele Tuhani bagai-bagai, songon na nidok ni rohani na deba. Alay labas dorohana midahamu, ay dipangi dorohana, naing unang manyan, mago agia isi. Naing matahe sa luhutna sahat Tuhamu baun ni roha. Dalam kitab bahasa Indonesia, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya cintai, saya akan mengangkat topik renungan kita pada hari ini, yaitu Hari Tuhan. Berbicara tentang Hari Tuhan, berarti bahwa Tuhan akan membinasakan langit, bumi, dan seisinya. Bahkan Tuhan akan menghancurkan semuanya, serta unsur-unsurnya. Jelas pada kitab Petrus dikatakan itu semua. Saudaraku yang terkasih, perikop kita pada hari ini, Rasul Petrus berkata, Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Dengan kata janji, janji Tuhan tidak sama dengan janji yang diungkapkan oleh manusia. Sebab janji yang diungkapkan oleh manusia seperti para penyelenggara dalam suatu kegiatan, dan juga bagi mereka sebagai pemimpin, masih mau mementingkan pribadi, mementingkan diri sendiri, dan segala harapan-harapan yang dia perbuat adalah untuk demi kepentingan pribadi ataupun kepentingan sepihak. Itulah yang dia katakan bahwa janji manusia tidak sama dengan janji yang diungkapkan oleh Tuhan. Janji yang dibuat oleh Tuhan, seperti Rasul Petrus mengatakan, Tuhan akan membinasakan dan menghancurkan langit, bumi, dan isinya, serta unsur-unsurnya. Pada suatu saat nanti, Tuhan akan datang menghakimi orang yang hidup, bahkan orang yang mati juga.
Dahulu Tuhan telah memusnahkan bumi, yaitu ketika Tuhan membuat air bah. Jelas bahwa Nuh sesuai dengan perintah Tuhan, di mana beliau membuat rakit ataupun perahu yang dia buat di atas bukit demi persiapan untuk hidup bebas dari air bah tersebut. Maka janganlah menganggap bahwa suatu janji yang dikatakan oleh Tuhan adalah suatu kelalaian. Jangan pernah berharap seperti demikian. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebelum Tuhan menyampaikan kemarahannya, Tuhan masih memberi suatu kesempatan bagi kita berbalik dan bertobat. Namun sebelum Tuhan menentukan harinya, Tuhan menghendaki semua orang tanpa terkecuali, baik orang terkecil, orang yang banyak ilmu, orang yang sedikit ilmu, orang kaya, orang yang miskin, bahkan orang-orang terhebat, agar semuanya tidak binasa. Bila semua mau berbalik dan bertobat. Tuhan mencintai kebenaran dan keadilan. Tuhan mengharapkan suatu perubahan yang dilakukan oleh manusia. Bagi mereka yang masih mencintai dengan dunia, Tuhan mengharapkan agar manusia tersebut berbalik dan bertobat. Apa yang diperintahkan dan yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan pada renungan pagi hari ini membawa kita agar berbalik dan bertobat sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa penghakiman, yaitu hari Tuhan yang telah dijanjikannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, marilah berbalik, kita bertobat, kita tinggalkan semua apa yang dikehendaki oleh manusia dan apa yang dikehendaki oleh dunia. Kita lupakan semuanya. Kita ikuti segala perintah Tuhan. Masih ada kesempatan yang diberi kepada kita. Walau kita mempunyai kesulitan, pergumulan, luka, duka, dan lain sebagainya yang kita hadapi saat ini, janganlah kita menyerah. Dan janganlah kita serahkan kepada keinginan dunia, yang mana hanya untuk meminta pertolongan, hanya semata. Tetapi kita serahkanlah segala kepada Tuhan, agar Tuhan memampukan kita untuk memikul beban yang kita hadapi, supaya nantinya kita tidak binasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, sekali lagi saya katakan dengan firman Tuhan pada renungan pagi hari ini, supaya kita nantinya kita tidak binasa, mumpung masih ada kesempatan. Kita tinggalkan segala keinginan-keinginan dunia. Kita awali dengan pertobatan, sebab Tuhan berjanji kepada kita agar kita tidak binasa, namun kita akan memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Amin.